Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, Bapak akan memperkenalkan produk digital pembelajaran yang nantinya akan menjadi salah satu bentuk penilaian dalam pembelajaran matematika. Nanti pada video kali ini, Bapak akan memperkenalkan apa itu produk digital pembelajaran, kemudian spesifikasinya atau bagaimana membuat produk digital pembelajaran yang baik, dan bentuk-bentuknya. Langsung saja, sebelum Bapak memperkenalkan produk digital pembelajaran, Bapak akan memperkenalkan dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara di sini berpusat pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki bakatnya masing-masing dan dibesarkan pada lingkungannya masing-masing. Itu adalah kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman adalah waktu dari siswa tersebut hidup. Karena setiap waktu tentu saja memiliki zaman yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara 10 tahun yang lalu dan 5 tahun yang akan datang. Itu adalah dua zaman yang sudah berbeda. Karena itu sebuah pembelajaran tentunya nanti harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga salah satu dasar dibuatnya produk digital pembelajaran adalah karena kita harus memperhatikan kodrat alam kita sebagai manusia, kemudian kita juga harus paham tentang kodrat zaman kita. Kemudian belajar menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu harus bersifat kontinu, konvergen, dan konsentris. Di mana kontinu di sini pembelajaran itu harus sampai sepanjang hayat. Konvergen itu kita harus belajar seluas-luasnya, tetapi kita juga harus konsentris, yaitu kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus tahu siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Jangan sampai kita melupakan kebudayaan kita. Nah, dari filosofi-filosofi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, dari situ Bapak ingin memperkenalkan apa yang disebut sebagai produk digital pembelajaran. Kemudian ini masih berkaitan dengan latar belakang, di mana Bapak melihat atau membaca dari World Economic Forum pekerjaan yang banyak dibutuhkan 5 tahun ke depan. Nah, di sini ada data analisis dan data scientist, terus ada artificial intelligence dan machine learning spesialis, ada big data spesialis, digital marketing dan strategi spesialis, proses automatisasi spesialis, business development professionals, ya, digital transformation spesialis, ada information security analyst, lalu ada software and application developer, kemudian ada interneting spesialis. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan banyak dibutuhkan 5 tahun ke depan, kita bisa sedikit merangkum bahwa semuanya berbasis digital. 5 tahun ke depan saat kalian nanti mungkin menjadi bagian dari dunia kerja, tentu saja pekerjaan-pekerjaan ini layak untuk bisa dicoba dan dikembangkan pada diri kalian. Nah, kembali lagi pada kodrat zaman yang disampaikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus bisa menyesuaikan zaman. Sehingga di sini Bapak membuat sebuah penilaian berupa produk digital pembelajaran untuk mengikuti kodrat zaman. Nah, nanti produk digital pembelajaran tersebut juga nanti akan memperhatikan kodrat alam kalian, yaitu dari mana kalian berasal, terus apa kemampuan kalian, apa potensi kalian, sehingga nanti sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, masuk ke matematika. Jadi matematika sendiri, kalau kita breakdown apa itu fungsinya dalam kehidupan kita, di sini matematika itu bisa digunakan langsung. Kalau kalian pahami ada beberapa materi dalam matematika seperti integral, turunan, dan fungsi yang langsung bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Integral bisa digunakan dalam fisika, misalnya dalam penerbangan sebuah roket ke luar angkasa, itu menggunakan integral. Kemudian dalam komputerisasi, itu menggunakan fungsi sebagai dasarnya.
Tetap selain itu, selain digunakan secara langsung, matematika juga melatih pola pikir. Kalau kalian perhatikan beberapa materi aljabar seperti persamaan, pertidaksamaan, baik itu linier, kuadrat, semuanya melatih pola pikir kita untuk menjadi pola pikir problem solving. Nah, selain dua hal tersebut, kita juga tahu saat ini matematika bisa digunakan sebagai konten. Yaitu digunakan sebagai konten apa? Di sini banyak produk-produk digital yang menggunakan matematika sebagai kontennya. Jadi matematika digunakan untuk mengembangkan kemampuan lain dalam mengolah misalnya aplikasi atau digunakan dalam presentasi secara digital dan digunakan sebagai konten di dalamnya. Nah, di sini perlu Bapak sampaikan bahwa produk digital pembelajaran adalah sebuah produk yang merepresentasikan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam satu atau beberapa KD atau beberapa pelajaran dalam bentuk digital. Artinya, batasan dari produk digital pembelajaran itu bisa sangat luas. Bisa hanya dalam satu KD saja, atau beberapa KD, atau bahkan beberapa pelajaran yang digabung sekaligus. Nah, produk digital pembelajaran ini dapat berbentuk gambar, audio, video, ataupun animasi. Produk digital pembelajaran harus dapat diakses oleh setiap orang agar tercipta rantai pembelajaran. Itulah yang diharapkan dari produk digital pembelajaran. Nah, untuk gambar. Nah, di sini bentuk produk digital untuk gambar itu bisa berupa pamflet, poster, komik, Canva, dan lain-lain. Di sini Bapak berikan sebuah contoh, ada poster ya, poster yang menunjukkan penyelesaian domain fungsi. Nah, di sini adalah bentuk poster ini merupakan produk digital yang berupa gambar. Nah, bentuknya itu nanti bisa sangat bervariasi, ada pamflet, komik, Canva, itu nanti disesuaikan dengan bakat dan minat kalian. Jika ingin membuat komik mungkin bisa, tetapi Bapak harap tidak hanya sekedar digambar di kertas, tetapi juga bisa melibatkan produk digital seperti mungkin kalian menggambar menggunakan handphone atau menggunakan laptop ataupun yang ada yang bisa kalian akses sebagai potensi kalian untuk bisa membuat sebuah produk digital. Kemudian audio. Nah, audio di sini bentuknya bisa berupa lagu atau podcast. Nah, walaupun saat ini kita tahu podcast banyak yang bercampur dengan video, gitu, tetapi ada podcast yang hanya suara saja. Nah, itu adalah bentuk produk audio. Bisa kalian membuat lagu untuk merepresentasikan kemampuan kalian, ataupun kalian bisa membuat podcast yang bentuknya adalah suara. Tetapi kalaupun menyesuaikan kondisi zaman saat ini di mana podcast juga menggunakan video, maka itu juga diperbolehkan. Itu adalah bentuk produk digital untuk untuk audio. Tadi kalau gambar kita bisa membuat pamflet, poster, komik, Canva, dan lain-lain. Dan juga mungkin ada bentuk-bentuk lain yang belum tersebutkan di sini. Kalian bisa berkreasi sesuai dengan potensi kalian. Nah, inilah penerapan kita menggunakan kodrat alam dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk video, nah untuk video itu dapat berupa video presentasi. Jadi di sini ada beberapa contoh video presentasi, di mana memang untuk video presentasi alurnya Bapak harapkan bisa menampilkan wajah terlebih dahulu, jadi mepresentasikan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan soal ataupun merepresentasikan hasil belajarnya. Nah, selain itu, kalian juga bisa membuat video-video pendek seperti short ataupun video TikTok. Jadi Bapak berharap video TikTok yang mungkin beberapa di antara kalian sangat mahir untuk membuat, tidak hanya sekedar untuk senang-senang saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah merepresentasikan hasil pembelajaran matematika. Kemudian, selain itu juga ada produk animasi. Nah, di sini bisa berupa video animasi yang menunjukkan presentasi hasil belajar. Ada beberapa aplikasi yang secara instan bisa membuat animasi, walaupun Bapak juga tidak terlalu hafal, tetapi dari beberapa contoh siswa sebelumnya, mereka sudah mampu membuat animasi
yang mempresentasikan hasil belajar. Jadi Bapak tidak akan membatasi atau tidak akan mengkerucutkan hanya pada 1-2 aplikasi pembuat animasi untuk membuat video animasi. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian, dan Bapak harap bisa memberikan kejutan untuk Bapak apa yang sekiranya tidak Bapak tahu dan bisa kalian lakukan, atau mungkin ada kemampuan kalian yang mungkin tidak Bapak tahu tentang pembuatan animasi, lalu kalian bisa membuatnya. Jadi sementara itu produk digital pembelajarannya kita buat dalam 4 bentuk tersebut. Jadi ada gambar, bisa berupa pamflet, poster, komik, Canva, dan lain-lain. Kemudian audio, bisa berupa lagu atau podcast. Video di sini bisa berupa video presentasi, video pendek, short, atau TikTok. Kalau bisa membuat podcast dalam bentuk video juga Bapak perbolehkan. Kemudian dalam bentuk animasi. Nah, animasi nanti berarti bentuknya adalah video animasi. Nah, keempat bentuk itu Bapak harap kalian bisa kembangkan untuk membuat produk digital pembelajaran kalian. Nah, yang perlu ini adalah beberapa link berkaitan dengan contoh-contoh produk digital pembelajaran. Nanti kalian bisa akses untuk menambah pengetahuan kalian berkaitan produk digital pembelajaran. Ini adalah contoh yang dibuat oleh angkatan 2021 berarti 2021. Salah satu contoh yang mungkin masih sederhana, tetapi nanti kalian bisa kembangkan ke depannya. Terus ada yang perlu diperhatikan dalam membuat produk digital pembelajaran. Yang pertama di sini adalah kesopanan. Artinya kalau hal tersebut atau produk kalian itu dibuat, kalian harus memperhatikan kesopanan, baik dalam tutur kata ataupun tulisannya, ataupun konten yang ada di dalamnya. Misalnya kalian membuat poster, berarti poster tersebut harus menunjukkan kesopanan. Tidak boleh ada hal-hal yang bersifat sara, pornografi, ataupun hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kriteria seorang siswa. Kemudian tata krama. Nah, terutama tata krama di sini mungkin dalam tutur bahasa. Jika kalian membuat video, mohon membuat video dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan konten. Artinya kalau kita sedang belajar matematika, tentu saja konten utamanya adalah pembelajaran matematikanya, bukan hal-hal lain. Hal-hal lain mungkin konten lain bisa disisipkan sebagai bumbu-bumbu ataupun hal-hal yang membuat lebih menarik, tetapi bukan jadi hal yang paling utama. Hal yang utamanya tetap adalah kontennya membahas hasil atau kemampuan kalian dalam mempelajari matematika. Kemudian yang keempat, didesain untuk bisa dibagikan ke umum. Artinya produk kalian itu harus bisa dipahami oleh orang lain. Jangan membuat produk yang hanya dirinya sendiri yang paham. Kemudian saat di-share ke orang lain tidak bisa memahami apa konteks atau apa isi dari produk digital kalian. Oke, itu saja dulu untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa langsung bertanya ke Bapak berkaitan dengan produk digital pembelajaran jika ada sesuatu yang belum jelas. Itu saja, terima kasih untuk perkenalan produk digital pembelajaran ini. Selamat berkarya sesuai dengan kodrat alam kalian, dan kalian harus tetap maju sesuai dengan kodrat zaman yang ada. Belajarlah secara kontinu, artinya berkesinambungan terus-menerus tanpa henti. Belajar secara konvergen, yaitu mencari seluas-luasnya pengetahuan, karena kita sudah berada di era globalisasi di mana semua informasi bisa kita dapatkan dengan lebih mudah. Dan kita juga harus konsentris, yaitu kembali kepada diri kita, siapa diri kita. Kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai siswa Pancasila. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.